pertama, letak geografis Kerajaan Mataram Islam tepatnya di aliran Sungai Opak dan Sungai Progo, di mana sungai tersebut bermuara ke Laut Selatan atau disebut dengan Samudra Hindia. Gunung Merapi dan Laut Selatan ada hubungan terkait di mana sebagai daerah berdirinya Mataram Islam. Yang kedua, sejarah singkatnya lahirnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam menjadi salah satu kerajaan Islam yang ada di wilayah Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad di bawah 16 di bawah pimpinan Raja Sutawijaya. Tepatnya pada tahun 1582 dengan pusat pemerintahan di wilayah Kutagede yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta. Saat itu, Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang melantik Ki Ageng Pemanahan menjadi bupati di wilayah Mataram. Pelantikan ini sebagai imbalan atas keberhasilan Ki Ageng Pemanahan membunuh Arya Penangkasa di Zipang Panalong. Kemudian, Sultan Hadiwijaya mengangkat anaknya Ki Ageng Pemanahan, yakni Sutami Wijaya. Hingga pada tahun 1975, Ki Ageng Pemanahan wafat dan jabatannya menjadi Bupati Mataram digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Sutami Wijaya. Ternyata, Sutami Wijaya tidak puas dengan jabatannya itu. Ia berniat ingin menjadi raja di Kerajaan Pajang dan merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya dengan memperkuat sistem pertahanan di wilayah Mataram. Tentu saja, Sultan Hadiwijaya tidak menyukainya, hingga terjadilah peperangan kekuasaan antara mereka berdua. Perang dimenangkan oleh Sutami Wijaya karena kondisi Sultan Hadiwijaya sedang tidak sehat saat itu. Selang beberapa waktu, Sultan Hadiwijaya pun wafat. Menantu Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai Bupati Banat, yakni Pangeran Pandiri, datang menuju Pajang untuk merebut tata kerajaan. Namun, pasukannya berhasil digulung mundur oleh pasukan kerajaan Pajang di bawah pimpinan Sutawijaya. Tahta kerajaan berhasil didapatkan Sutawijaya. Kemudian, ia pun memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Pajang ke wilayah Mataram. Pada saat itulah, tepatnya tahun 1586, Kerajaan Mataram Islam berhasil didirikan. Ketiga, sistem pemerintah Kerajaan Mataram Islam. Raja yang berkuasa dan raja yang terkenal. Sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri Sultan. Kerajaan Mataram Islam sempat dipimpin oleh 6 orang raja, yaitu sebagai berikut. 1. Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan merupakan pendiri dari desa Mataram pada tahun 1556. Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584 dan dimakamkan di Kota Gede yang sekarang disebut sebagai Kota Yogyakarta. Lalu raja yang kedua Panembahan Senapati setelah Ki Ageng wafat pada tahun 1584, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yaitu Sutawijaya. Ia adalah menantu dan anak angkat dari Sultan Pajang. Sutawijaya tadinya merupakan senapati dari Kerajaan Pajang. Karena itu ia diberi gelar Panembahan Senapati karena masih dianggap sebagai senapati utama Pajang di bawah Sultan Pajang. Ketiga, Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati merupakan putra dari Panembahan Senapati dan putri Ki Ageng Panjawi Pengusaha Pati. Raden Mas Jolang merupakan pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau memerintah dari tahun 1606 sampai 1613 atau selama 12 tahun. 4. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang adalah raja ketiga Kerajaan Mataram Islam dan merupakan putra dari Raden Mas Jolang. Ia memerintah pada tahun 1613 sampai 1625. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Lalu Sultan yang kelima, Amangkurat I. Sultan Amangkurat merupakan anak dari Sultan Ageng. Ketika berkuasa, ia memindahkan pusat kerajinan dari Kota Gede ke Keraton Pleret pada tahun 1647. Sultan Amangkurat berkuasa dari tahun 1638 sampai 1647. Pada masa inilah Kerajaan Mataram Islam terpecah. 6. Amangkurat II. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat
Ahmad merupakan pendiri dan raja pertama dari Kesunanan Kartasura. Kesunanan Kartasura merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Raden Mas Rahmat memerintah dari tahun 1677 sampai 1703. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung Hanyokrosumo 1613 sampai 1646. Jadi sultan inilah yang terkenal di Kerajaan Mataram Islam. 4. Sistem sosial ekonomi Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan ekonomi Kerajaan Islam banyak ditopang dengan daerah pertanian atau agraris. Hal ini tentu saja karena letak geografis Kerajaan Mataram Islam yang berada di pedalaman dan memiliki tanah yang Kondisi geografis yang sangat mendukung ini menjadikan kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Islam berkembang begitu pesat dan bahkan sampai bisa menjadi kerajaan pengekspor beras terbesar pada saat itu. Selain mengandalkan hasil pertanian, masyarakat Mataram juga pandai melakukan perdagangan laut. Sistem sosialnya bermula dari kehidupan ekonomi yang berpijak pada kemampuan pertanian. Maka dari situ kemudian disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para pejabat dari kerajaan memperoleh imbalan berupa tanah garapan atau lunggu, yang kemudian hal ini memicu munculnya tuan-tuan tanah di tanah Jawa. Yang kelima, masa berakhirnya. Sayangnya runtuhnya Kerajaan Mataram Islam bermula dari gagalnya menaklukkan Batavia yang disusun dengan meninggalnya Sultan Agung. Situasi tersebut membuat Kerajaan Mataram Islam harus menyerahkan tahta kerajaan kepada Amangkurat I yang dikenal berteman dengan Firuzdi. Ironisnya, Amangkurat I lebih mementingkan kepentingan Belanda dibandingkan rakyatnya sendiri. Alhasil, kondisi ekonomi rakyat saat itu pun begitu sengsara, sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Masjid Kota Gede. Masjid ini terletak di selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan Masjid Agung Kauman, Masjid Kota Gede ini berusia lebih tua. 3. Makam Kiai Gendut atau yang lebih dikenal dengan Kiai Antakusuma. 4. Makam Raja Raja Mataram dan lokasi Sendiri. 5. Gapura Makam Kota Gede yang merupakan peninggalan dari pendiri Islam. 6. Segera Wanas Kertasya Beruk yang merupakan kerajaan yang diberikan oleh Belanda saat perjanjiannya dengan Kerajaan Mataram saat berpemimpinan Sultan Agung. Dan ada juga fakta menarik tentang Kerajaan Mataram Islam menurut sejarah. Pertama, Sutawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Gede dan berdirilah Kerajaan Mataram Islam. Kedua, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar Penembangan Senopati, dengan Kota Gede sebagai ibu kotanya. Kota 3, Raja terbesar Kerajaan Mataram ialah Mas Rangsang dengan gelar Sultan Agung Hanyokrosumo. Keempat, Sultan Agung bercita-cita menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram dengan mengusir kompeni Firuzdi dari Batavia. 5. Masa pemerintahan Sultan Agung yang selama 30 tahun dibedakan atas 2 periode, yaitu masa penyatuan kerajaan dan masa pembangunan. 6. Pada masa pembesaran kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, dan seni sastra dan sebagainya.